teman-teman sudah merasakan ya. Jadi kita eh, memang mengakui PNG ini sangat luar biasa. Ini yang produk yang kedua adalah B12 Plus. B12 Plus ini adalah 999. Kita sambut asisten Bapak Yudiono Slamet. Kepada Bapak Yudiono Slamet, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. MC-nya keren banget pokoknya. Waalaikumsalam, terima kasih. Iya, makasih. Oke, saya masih dalam perjalanan ini dari Ponorogo ke Solo. Ini mampir sebentar ke supaya bisa standby ngobrol ya. Saya ada di warung tuh. Nah, tuh. Warung kucing ya. Oke. Ya, buat teman-teman semua yang ada di sini, rekan-rekan yang siap menjadi miliarder berikutnya di One More. Siapa yang betul-betul siap ketik 9 ya, biar dapat 9 miliar 2 tahun ini ya. Oke, Poni luar biasa. Oke, Mbak Sri kami 999. Yes, 9 miliar. Wow, doa kita 9 miliar di 2 tahun ini. Thank you, Mbak Made 99. Pak Andi, yes, selamat 99. Oke. Baik, acara ini keren banget terus terang saya lihat tadi dari pertama, bahkan tadi Mbak Eti pakai pantun apa tadi? Pantunnya lucu banget ya. Pantun Pak Yudiono disebut-sebut gitu ya, masuk dalam pantun. Juga buat Mbak Poni tadi keren juga, marketing plan-nya bagus. Penyampaiannya detail dan menarik. Nah, kalau udah lihat seperti itu produknya bagus, bahkan beberapa mungkin sudah melihat testimoninya juga oke ya. Saya sendiri termasuk orang yang bagian dari testimoni tersebut, di mana saya pernah kena COVID dan cukup 2 hari saja saya bisa hasil PCR-nya positif, dalam 2 hari saya tempel dan hasilnya negatif. Dan itu adalah satu prestasi, saya pikir ini keren produk. Dan kita lihat testimoni di tempat luaran sana, teman-teman juga punya testimoni yang menarik yang mirip dengan yang saya miliki. Dan itu adalah satu. Kenapa saya bilang seperti itu? Begini. Waktu saya memulai bisnis ini, saya memulai bulan Mei, kita start di bulan Mei 2021. Jadi kalau dipikir ya bisa dibilang belum terlalu lama ya. Kita memulai Mei dan sekarang 1 tahun 4 bulan. Ya, 1 tahun 4 bulan alias 16 bulan. Dan perjalanan ini kadang-kadang kita bikin bingung juga dan kaget-kaget karena saya tuh ikut MLM gak cuma di sini. Dulu waktu saya memulai berpengalaman di MLM itu saya memulainya dari MW ya. Saya dulu pernah ikut di MW di 10 tahun saya berpengalaman di sana. 10 tahun saya di MW, lalu kemudian saya lanjut pindah ke perusahaan dari Malaysia, waktu itu Keling ya bisa bilang. Dan saya berkarir di sana 15 tahun. Dan alhamdulillah saya dapat cukup banyak reward waktu pas di Keling itu karena mereka saya juga cukup tinggi produk ambassador di sana. Nah, kemudian ya saya nggak tahu gimana ceritanya, ya, tapi ini menarik sekali. Waktu di tahun kemarin 2021 itu ada satu kejadian yang saya mengharuskan saya harus berpindah ke One More, ya. Dan itu semua pun tidak lepas dari doa saya pada Tuhan untuk saya bisa bagaimana bisa membuat rekan-rekan saya yang ada di depan sama saya bisa hidup juga lebih baik. Ya, rupanya Tuhan tunjukkan saya harus pindah ke One More. Nah, itu prosesnya unik dan menarik. Lalu saya pindah ke One More. Tapi satu hal Bapak Ibu, waktu saya akan berpindah ke One More, sebetulnya saya masih dalam kondisi yang ragu waktu itu. Saya seandainya pindah ke MLM, saya doa sama Tuhan. Tuhan, saya tunjukkan kendaraan lain kalau memang saya sudah tidak lagi bisa bertahan di perusahaan yang terakhir ya di Jalan. Saya berpikir apa yang bisa memberikan keselamatan buat jaringan bisnis saya dan teman-teman
orang yang kondisinya kemarin pas pandemi itu menurun drastis. Turunnya drastis banget. Ekonominya porak-poranda, banyak dolen-dolen saya tempat nama itu porak-poranda. Dan itu yang membuat saya pikir harus selamatkan mereka ada saudara seperti saudara dengan saya. Saya nggak tahu nih apa yang harus saya kerjakan. Nah, dalam kondisi itu saya cuma minta ya sudah kalau memang tidak bisa di sharing, Tuhan tolong kirim deh tempat yang lain gitu, yang memungkinkan saya bisa membuat perbedaan. Nah, ternyata nggak lama setelah itu banyak perusahaan MLM yang tiba-tiba menawarkan ke saya yang tadinya jarang-jarang tuh ada perusahaan yang berani nawarin kepada saya. Jadi cukup banyak yang akhirnya menawarkan kepada saya dan saya pikir kok lucu ya, jadi tiba-tiba banyak yang menawarkan perusahaan itu menawarkan diri mengajak saya bergabung. Nah, tapi satu hal Bapak Ibu, saya pernah belajar dan pernah baca buku juga mengatakan bahwa kalau kamu memilih perusahaan yang tepat, ya pilihlah perusahaan itu yang memenuhi pertama 5P-nya dulu, masuk dulu. Jangan asal-asalan ikut MLM. Ya nanti akan kecewa. Karena banyak kejadian tuh orang semangat ikut MLM, pindah atau ikut MLM yang masuk terserah ya. Tapi mereka kemudian menyesal. Ya, udah jalan 1 tahun dia berjuang keras atau 2 tahun berjuang keras ya. Sudah ya betul-betul totalitas, tapi akan terjadi di tahun pertama atau tahun kedua atau bahkan nggak nyampe setahun, baru beberapa bulan itu perusahaannya nggak komitmen alias tutup ya akhirnya ya kasihan orang udah harusnya bisa menikmati hasilnya baru nikmati sebentar perusahaannya sudah tutup. Nah itu yang sering terjadi. Kenapa? Makanya Philip Kotler bilang, ahli marketing dunia bilang, sebelum Anda memilih atau menekuni perusahaan MLM, ya dalam ini memilih perusahaan yang tepat, Anda paling harus melihat dulu 5P-nya. 5P-nya dulu. Sebenarnya 5P plus T ya. Oke, kita bahas 5P-nya dulu. 5P-nya ini Anda masuk, Anda boleh berkarir di situ. Karena di situ akan bisa menjadi tumpuan jangka panjang kesuksesan Anda ya di situ. Yang pertama 5P itu P pertama adalah produk, P kedua adalah plan, marketing plan ya. Yang ketiga, P ketiga adalah people, P yang keempat adalah place, lalu yang terakhir P yang kelima adalah promotion. Nah, saya bahas nih. Waktu itu saya lihat kenapa dari sekian banyak perusahaan, ya saya analisa yang nawarkan kepada saya. Kemudian saya lihat one more, saya lihat 5P-nya masuk semuanya. Sementara perusahaan yang lain 5P-nya nggak masuk. Paling ada yang 4P doang masuk, 3P-nya masuk. Tapi 5P yang sempurna itu nggak ada. Yang paling lengkap. Cuman saya lihat ini one more ini paling lengkap 5P-nya. Yang pertama produknya. P pertama produk. Kita bahas produk. Produknya, kata Philip Kotler, kalau kita pengen berjaya ya, berjaya di nggak sekedar ikut-ikutan atau cuma apa ketika istilahnya recehan lah. Kalau kita punya dapat yang lebih banyak, kenapa beli recehan kan gitu kan. Nah jadi yang pertama adalah produk. Produknya harus pertama bagus. Yang kedua di produknya juga harus unik. Unik tidak artinya unik bisa didemokan. Yang ketiga produknya harus reaksi cepat. Yang keempat usahanya berbasis kesehatan. Yang kelima harganya terjangkau sehingga bisa repeat order di semua kalangan, ya baik menengah ke atas atau menengah ke bawah. Nah, dari semua itu, kita lihat hampir semua produk MLM bagus, tapi rata-rata reaksinya tidak cepat. Ya, untuk ngobatin atau menyembuhkan itu butuh waktu lama, bisa 1 bulan, 2 bulan, kelamaan gitu. Nah, sementara di One More ini reaksinya luar biasa, di sekali tempel, ya hitungan menit, 15 menit, 20 menit sudah ngefek. Nah, ini reaksinya cepat banget. Nah ini yang nggak dimiliki oleh tempat lain itu dia unik. Unik itu artinya apa? Nggak ada pesaing, ya kan? Semua produk yang ada tuh multi level nawarin kopi, ya kan? Misalnya, wah kopi, hampir semua multi level juga ngeluarin kopi. Terus pesaingnya pasar tradisional kita beli di barang di tempat-tempat kopi di Indomaret atau tempat lainnya pun juga ada merek kopi berjibun kan? Artinya nggak unik lagi gitu. Kopi ginseng, sekarang semua bikin kopi ginseng. Buat kopi buat lelaki, semuanya kopi lelaki. Jadi pesaingnya banyak. Untuk bisnis jangka panjang nggak oke. Kerja keras yang ada berat banget. Sebenarnya ini nggak cocok. Makanya itu contoh-contohnya
Ya, uh, kita harus milih perusahaan itu yang pertama harus seperti itu. Ada juga yang nawarkan propolis. Semua multilevel sekarang juga cuma punya propolis, ya kan? Makanya di pasar tradisional juga udah jual propolis. Banyak pesaingnya, nggak unik lagi. Nah, kalau unik itu sedikit pesaing, kalau perlu nggak ada pesaing. Nah, One More ini tenang, ya nggak ada pesaing, nempel dan gitu, nempel dan yang pesaing kita ya cuma dari rumah sakit yang namanya dirigasi cash itu yang untuk orang habis operasi ditempel juga. Tapi itu kan buat di rumah sakit. Ya secara umum yang bisa dipakai di luar rumah sakit itu baru One More. Seperti itu yang kualitasnya bisa reaksi cepat dan teknologinya pun harus teknologi tinggi. Nah ini. Jadi dalam produknya ada satu lagi yaitu bagaimana produknya juga berteknologi. Artinya teknologi tinggi sehingga susah ditiru. Kalau Anda yang niru palsu ya pasti bisa, tapi untuk teknologi tingginya pasti susah. Nah, itulah sebabnya yang pertama itu udah gak ada yang ngalahin untuk One More. Kita lihat pesaing yang lain nggak ada yang bisa rata-rata yang lain ya itu tadi barangnya bagus tapi pesaingnya banyak ya yang mirip-mirip sama banyak gitu. Barangnya katanya bagus tapi harganya mahal sehingga harus cuma menengah ke atas aja yang beli. Ya, susah lah repeat order bener seperti itu. Katanya itu barangnya bagus ya tapi reaksinya lambat seperti itu. Ya. Nah, sedangkan One More reaksi sangat cepat. Nah, udah pertama kita udah menang lawan siapapun. Nah, udah selesai. Nah, ini yang membuat saya bilang, ini keren. Berarti kalau kita terjun di tempat itu. Yang kedua, apa yang kedua? Marketing plan-nya. Nah, marketing plan-nya, One More ini yang paling unik. Karena marketing plan-nya adalah perpaduan antara binary, matahari, dan franchise. Nah, itu. Jadi, di tempat lain kan cuma binary murni atau matahari murni. Ya, itu udah kuno. Marketing plan seperti itu. Pembagiannya nggak begitu maksimal buat kita. Nah, yang kita punya hybrid binary, ya hybrid binary itu gabungan dari binary, matahari, dan franchise. Ya. Dan kemudian kita bonusnya dolar lagi. Sementara MLM lain bonusnya dalam standar rupiah. Dibayar rupiah. Kadang barang dari luar negeri ya. Harganya masih harga luar negeri, harga mahal. Tapi bayarannya standarnya rupiah. Kan enggak, kan nyebelin. Nah, sedangkan One More enggak. Barangnya masuk Indonesia tetap dolar dan kita pun dibayarnya pakai dolar. Luar biasa. Makanya bonusnya luar biasa di situ, gede banget. Ini lagi yang saya bilang, wow, bonusnya ngeri ya. Dan payout-nya tertinggi loh One More 86%. Ini ngalahin. Saya tanya sama afilian saya, Pak Lang, ada nggak yang payout yang ngalahin One More? Nggak ada. Kita aja sampai kemarin tuh kata Pak Lang, hampir dengan APPLI ditolak karena payout-nya ketinggian, takutnya nanti perusahaannya scam, bangkrut gitu kan. Tapi setelah lihat track record-nya mulai tahun 2014, One More sampai sekarang nggak ada yang namanya bangkrut di setiap negara. Bahkan selalu menjadi nomor 1. Ya kan? Nah, namanya scam itu kan paling 2 tahun, 3 tahun scam. Nah, ini sejak 2014 sampai sekarang tidak scam, bahkan bertumbuh sangat cepat. Artinya kecanggihan dari marketing plan luar biasa di sana produknya tadi. Nah, dapat lagi deh, menang lagi. Payout-nya tinggi sekali. Itulah sebabnya kalau kita lihat bonus, kalau yang senang dengan duit banyak ya, bonusnya dolar ya di sini tepat. Tapi kalau ada yang pengen apa sama ikut recehan ya MLM lain banyak lah recehan ya. Tapi kalau mau dapat sukses ini loh One More tempat. Nah, yang ketiga place tempat. Jadi P ketiga adalah place. Tadi kan produk, marketing plan yang ketiga adalah place tempat. Nah, tempat ini kita luar biasanya One More sudah memiliki tempat e-commerce. Jadi konsep e-commerce itu nggak perlu stokis, ya. Konsepnya mendunia. Jadi Bapak Ibu menjalankan bisnis ini nggak harus berpikir lokalan, tapi di sini kita mendunia. Jadi kita menyebarkan bisnis ini dari Eropa, Indonesia, dan seluruh dunia. Semuanya bisa terhubung dengan handphone. Jadi joinkan orang di negara manapun cukup lewat handphone. Ya bersyukur contohnya. Ya beberapa di antara sini ada Mbak Sri kami misalnya sudah punya jaringan di beberapa negara, salah satunya di Malaysia. Betul? Begitu juga saya juga ada beberapa di Malaysia, di Timur Leste dan sebagainya. Nah, tanpa saya harus ke sana. Ya, ini unik. Yang kedua, di dalam place ini barang yang dikirim pun semuanya gratis, free sales. Makanya dapat sertifikat dari
WTO, yaitu World Trade Organization. One More itu sebagai perusahaan pre-sales, artinya gratis ongkos kirim ke seluruh dunia. Coba, luar biasa. Gratis ongkos kirim ke seluruh dunia. Itu nggak ada. MLM lain nggak ada yang bisa berani seperti itu. Nggak ada. Karena saya pernah pengalaman di MLM. Saya waktu tadi 10 tahun yang dari perusahaan Amerika, ya. Kemudian saya pindah yang 15 tahun saya berkarir di perusahaan Malaysia. Tetap kalau namanya kirim, saya harus kena ongkos kirim ke negara lain. Tapi di sini dahsyatnya kita gratis ongkos kirim ke semua negara. Nah, keren kan? Jadi saya udah contohkan beberapa donatur saya bisa tuh kirim ke negara-negara lain, ada yang kirim ke Belanda, nyampe loh. Ada yang kirim ke Amerika, Kanada, ada juga yang kirim ke Australia, nyampe ya. Dan gratis ongkos kirim. Luar biasa, itu nggak ada pesaing. Makanya kita masuk One More ini caranya dunia. Jadi Bapak Ibu walaupun kita tinggalnya di Tulungagung ya, tinggalnya di Solo, kota atau kota kecil lain, tapi kita nikmatinnya dunia. Kita bisa bangun jaringan ke negara manapun ya, tanpa mikir ongkos kirim, dan Anda dibayar dolar dengan standar Eropa. Ngeri. Nah, terus P yang keempat, people. Ya, P yang keempat adalah people. People itu orang. Orang-orangnya gimana? Nah, orang-orang di dalam perusahaan kita di One itu orang yang berpengalaman, punya jam terbang tinggi dan integritas tinggi. Saya lihat itu beberapa kita upline kita ya, Pak Donisius, Pak Elang, Pak Mustahim Abbas ya, dan terus sampai ke atas Pak Ismet dan sebagainya. Itu rata-rata mereka kalau orang yang integritas tinggi yang juga pengalaman di MLM lebih dari 10 tahun rata-rata mereka berkarir jadi sebagai konsultan. Mereka tuh rata-rata lebih dari 10 tahun berada di satu tempat, nggak pindah-pindah. Jadi jelas mereka integritasnya bagus dan mereka selalu mencapai puncak. Artinya istilahnya kalau kita naik pesawat, pilotnya itu jam terbangnya 1000 jam terbang kurang lebih. Jadi kita aman gitu. Ada ayam. Nah sama. Jadi kalau Anda ikut MLM, lihat siapa leader-leader yang di atasnya situ, ya kan? Integritasnya bagus nggak? Jangan sampai kita dapat leader-leader yang ecek-ecek gitu kan, nanti tahu-tahu, oh ya ternyata cuma diikutin, diajak kabur lagi, pindah lagi MLM lain lagi, baru berapa bulan, ya kan? Atau belum ada setahun dia ngajak lagi pindah MLM lagi. Nah itu jelas dia tidak berintegritas. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ditawarin ada upline-nya, ya, terus dari itu baru setahun atau nggak nyampe setahun, udah ngajak Anda pindah lagi MLM lain, ya. Padahal dia sendiri yang ngajak itu belum sukses, ya, Anda ikut-ikut, ya parah sudah. Ya, Anda masuk dari sama aja masuk ke gorong-gorong gitu, nggak akan ya salah udah. Anda harus lihat siapa yang mengajak Anda, upline-nya, orangnya seperti apa, integritasnya seperti apa. Jangan yang seperti yang ya istilahnya Anda diajak masuk ke sumur kan istilahnya. Nah, jadi harus lihat siapa upline. People. Oke, yang kelima adalah promotion. Nah, promotion untuk di One More ini promosinya cukup banyak. Salah satunya perjalanan ke Turki, ya, ke luar negeri. Kemudian juga ada promosi ambil produk, sistem kalau ambil gold misalnya dapat promosi 10 gratis produk, ya, 10 pack dan sebagainya. Nah, oke. Nah, itu dari 5P-nya, saya rasa dari 5P saja sudah cukup bahwa kita unggul untuk jangka panjang. Ini bukan di jangka pendek. Jadi kalau sudah 5P-nya keren, ada satu lagi nih, yaitu T. Kan 5P plus T itu adalah timing, waktu. Timing. Nah, kalau kita ada di timing yang tepat, kita akan menjadi the great. Ya, the great itu yang bonusnya luar biasa. Ya nggak cuma puluhan juta per bulan, ratusan juta per bulan, bahkan kita bisa dapat miliaran per bulan. Kalau timingnya tepat. 5P-nya masuk, kemudian timingnya tepat. Nah, kita bersyukur kita berada di timing yang tepat, yaitu di masa keemasan. Masa keemasan sebuah perusahaan itu kan 3 tahun. Ya, 3 tahun. Nah, kalau 3 tahun, itu perusahaan manapun akan mencetak leader-leader besar di situ, puluhan bahkan ratusan orang yang berpenghasilan ratusan juta bahkan miliar per bulan. Seperti itu. Nah, One More itu masuk di timing yang tepat. Jadi kalau Anda memilih perusahaan, lihat timingnya. Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, itu bisa lebih dari ratusan juta juga per bulan, bahkan miliar. Kenapa? Karena timingnya kita ada di yang 3 tahun ini. One More kan mulai resminya
launching itu kan baru 3 bulan yang lalu. Tapi mulai berjalan bersistem itu mulai 2021, yaitu awal Januari. Ya. Nah, itu kita ada di timing yang tepat. Nah, kalau udah masih di timing tepat, kita fokus, ya, lakukan bisnis ini dengan kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras, gitu. Ya, saya ulangi, sukses di bisnis ini, kalau sudah 5P plus masuk dan timingnya bagus, Anda lakukan kerja ikhlas, kalikan kerja cerdas, dikalikan kerja keras. Itu rahasianya. Kalau kita lakukan itu, sukses Anda akan luar biasa. Kerja ikhlas, kalikan kerja cerdas, barulah kerja keras. Ya. Jadi kalau cuma kerja keras saja nggak cukup, capek. Ya, karena kita udah berada di perusahaan yang tepat, 5P-nya masuk, ditambah timingnya keren. Waktunya tepat, kita berada di masa kemasan, yaitu di dalam 3 tahun. Dan setelah itu, Anda tahun keempat, kelima, keenam itu tetap melesat. Melesatnya yang paling seru yaitu di 3 tahun ini. Dan kita berada di belum ada 2 tahun masa kemasan. Jadi kita ini teman-teman yang ada di ruangan ini, Anda beruntung berada di masa kemasan sekarang. Jadi sekarang saatnya Anda gaspol. Gaspol, lakukan kerja ikhlas, kalikan kerja cerdas, kalikan kerja keras. Ya. Itu. Jadi wajar, Mas. Jadi wajar misalnya saya di sini pun baru satu bulan. Perayaan yang saya dapatkan pun saya kadang-kadang kaget. 2,79 miliar. Ya, hampir ya anggaplah 2,8 M kalau dijelaskan ke angka. 2,8 miliar dalam 1 tahun 4 bulan. Angka itu fantastis buat saya. Bilang itu gede banget karena saya hitung dibandingkan dengan MLM yang di luaran sana dan termasuk yang pernah saya geluti. Ini angkanya fantastis. Kenapa? Ya itu tadi 5P-nya masuk, timingnya tepat. Dan yang di ruangan ini pun sekarang Anda berada di kondisi yang sama dengan saya. Ya, tinggal Anda melakukan kerja tadi. Jangan cuma kerja keras doang. Perbaiki 3-3-nya. Kerja kerasnya diperbaiki. Kerja cerdasnya diperbaiki. Kerja kerasnya diperbaiki. Itu yang kita gambarkan. Bahwa bisnis ini menarik. Nah, oke. Lalu saya singkat waktu, saya berjalan di sini, ya bersyukur awal-awal saya mulai bisnis ini pun saya langsung sponsorin banyak orang, tapi tidak semuanya jalan, tapi ada satu yang jalan yang membuat saya akhirnya tambah kenceng, yaitu Mbak Sri Utami ya. Waktu saya memulai bisnis ini, saya ajak Mbak Sri Utami, dan uniknya Mbak Sri Utami pun waktu memulai bisnis ini nggak punya duit sampai jual kalung emasnya, ya jual kalung emasnya yang terakhir untuk bisa beli ambil basic 2,3 juta. Tapi uniknya dalam waktu 3 hari kalau nggak salah waktu itu bagi kami tembus rugi, ya. Dan itu yang membuat saya kaget-kaget karena saya belum rugi, bagi kami malah udah rugi. Jadi saya waduh saya kesodok, ya. Akhirnya saya harus ngejar lagi. Nah unik di sini. Jadi kita yang di bawah kita pun bisa nyusul upline-nya. Tergantung bahkan penghasilan pun bisa melebihi. Dan saya bersyukur salah satunya Mbak kami bisa wujudkan impiannya ya. Bisa belikan rumah buat ibundanya dan ini saya sangat bahagia sekali dengan kejadian ini. Kenapa? Di sini not only nggak cuma bicara duit, not only money, tapi bagaimana bisa melihat domain kita menggunakan impiannya yang terhasilnya. Saya sering ceritakan ini karena ada satu nilai yang lain. Ya. Dan sama beberapa domain yang lain juga saya banyak sekali kejadian yang unik seperti Caian, tukang sayur keliling ya. Akhirnya bisa beli mobil dari bisnis ini, ya bayangkan tukang sayur keliling. Yang membuat heboh satu kampungnya di desanya, itu Caian pulang kampung pada satu lebaran kemarin bawa mobil. Nah, itu ya, Mas. Itu bagian. Ya. Nah itu gambaran ya. Nah itulah jadi sebab saya berjalankan bisnis ini dari waktu ke waktu dengan penuh rasa gembira, bahagia, bersyukur ya. Itu yang kami lakukan setiap hari. Kami tidak pernah lepas dari tetap banyak doa. Sekali lagi kami selalu libatkan Tuhan, kami selalu banyak berkomunikasi dengan baik dengan downline, kami berusaha untuk tidak menzalimi downline, ya kami terjaga hubungan. Yang bersyukur ya dengan waktu yang seperti ini kami bisa menikmati perubahan hidup yang luar biasa dan kita lihat bagaimana downline pun banyak yang saya lihat yang luar biasa. Dan itu yang menjadikan ini bisnis keren. Nah untuk
mungkin bisa tanya buat teman-teman di sini ya. Saya sekarang peringkatnya asisten ya, belum master sih, tapi insya Allah doanya dari teman-teman ya bentar lagi master ya kan, amin amin. Nah, buat teman-teman pun sama. Bayangkan kalau misalnya Bapak Ibu yang ada di ruangan ini memiliki income 1 bulan, ya itu Anda bisa tembus rata-rata 200 juta sampai 300 juta satu bulan. Kira-kira apa yang Anda kerjakan? Apa yang Anda mau lakukan? Apa impian Anda yang belum terwujud? Apa saja? Kira-kira bisa mulai terrealisasi. Kalau Anda merasa bisa, coba ketik 1. Ketik angka 1. Oke. Ya. Bagus ya. Ya. Oke, Poni ya. Oke, kami satu. Enda ya, makasih. Oke. Lilis, thank you. Satu juga Mbak ini. Oke, mantap. Saya doakan teman-teman yang ngetik satu ini impiannya bisa segera terwujud dan memiliki income yang besar ya. Di one more, oke, Mbak Eti juga. Oke. Nah, oke, makasih. Nah, sekarang apa yang Anda ketik itu adalah satu ungkapan dari hati Anda bahwa yes, ini bisa. Nah, buat teman-teman di ruangan ini yang belum bergabung di Business One More ya, hari ini, tapi Anda sudah mulai terketuk hatinya mengatakan bahwa ya ini kayaknya oke deh, karena insya Allah ini tidak akan salah kendaraannya, karena 5P-nya masuk, T-nya masuk timingnya. Berarti impian besar Anda insya Allah terwujud. Anda sudah mulai terketuk hatinya, dan kalau Anda sudah mulai terketuk hatinya, lakukan segera Bapak Ibu. Lakukan. Dengan cara apa? Paksa. Mungkin yang memaksa bisa diri kita sendiri, atau juga bisa orang lain. Bisa juga upline Anda yang memaksa Anda untuk ayo lebih keras lagi. Ayo lebih jalan lebih serius lagi. Kadang memang kita perlu paksa. Ada pepatah mengatakan kalau Anda keras dengan diri, maka dunia akan lunak. Tapi kalau Anda lunak dengan diri, maka dunia akan keras. Nah, seperti itu. Paksa diri kita keras. Ya. Keras itu artinya disiplin. Disiplin dengan apa yang harus kita kerjakan. Apa yang harus kita raih, kita disiplin dalam proses. Contohnya baca buku nih. Pak, saya baca bukunya cuma seminggu sekali, itu pun kalau ingat, ya kan? Nah, itu udah salah. Tapi kalau Anda disiplin, paksa diri Anda, ya, atau mungkin upline Anda memaksa Anda untuk baca buku setiap hari, diingetin bolak-balik sampai bosan ya, itu Anda dipaksa. Ya, maka dunia nanti akan hidupnya Anda akan jadi lunak. Ya, oke. Saya akan tutup dengan satu cerita. Tentang memaksa diri kita sendiri. Ya. Seperti ini ceritanya. Di sebuah kerajaan, ada seorang raja yang punya anak putri cantik sekali. Lalu raja ini berpikir ini anaknya sudah cantik ya, dan sudah saatnya dinikahin ya. Kemudian dia buat sayembara ke seluruh pangeran-pangeran di negara tetangga, di kerajaan tetangga. Siapa nih saya mau ngawinin anak saya, kalau yang mau silakan melamar ke sini, nanti saya akan pilih. Akhirnya gara-gara pengumuman itu datanglah banyak pangeran dari kerajaan-kerajaan datang ke sana dan semuanya mengajukan lamaran. Nah, saking banyaknya lamaran, raja bingung, waduh harus gimana nih? Akhirnya tanya penasihat gimana nih? Oke, akhirnya dibisikin. Oke. Dan setelah dibisikin, akhirnya dibuat sayembaranya gini. Baik, buat pangeran-pangeran yang sudah hadir di sini, saya akan nikahkan anak saya dan bahkan bonusnya dapat bonus. Ya, bonusnya adalah nanti dapat separuh kerajaan. Ya. Atau Anda boleh pilih, kalau nggak mau itu ya pokoknya bisa putri raja atau separuh kerajaan. Atau dua-duanya juga boleh lah. Loh, wah, semuanya pangeran pada senang, wah bersorak hore. Tapi syaratnya ada katanya. Karena saking banyaknya kan nggak mungkin semuanya dipilih. Saya cuma pilih satu. Wah, akhirnya mereka berpikir apa? Oke, syaratnya gampang. Di depan kerajaan saya ini ada sungai. Sungainya lebarnya cuma 15 meter, dalamnya cuma 2 meter. Ya, nah siap, dan warnanya memang agak gelap coklat ya sungainya ya, jadi coklat sungai gelap. Tapi syaratnya gampang, Anda cuma saya suruh nyebrang aja
nyemplung dari sini ke ujung sana. Nah, siapa yang bisa berhasil sampai ujung sana, dialah yang akan dapat putri raja dan separuh kerajaan. Akhirnya semuanya senang. Akhirnya mereka pada berlarian ke pinggir sungai dan membuka bajunya, ya tinggal pakai celana renang dan siap akan nyemplung. Tapi kagetnya mereka pada saat mereka siap nyemplung, ternyata di sana langsung ada lewat buaya lewat. Serr, buaya lagi lewat. Serr, buaya lagi besar lewat, mulutnya mangap. Serr, wah, akhirnya semuanya kaget. Waduh, ya ini buaya banyak banget. Ya gimana mau bisa selamat kalau gini caranya? Ya nggak dapat putri raja katanya. Akhirnya nggak ada yang lompat, nggak ada yang lompat dari pinggir itu ke sungai. Semuanya nunggu 15 menit nggak ada yang lompat, setengah jam nggak ada yang lompat. Ya tiba-tiba setelah 1 jamnya tiba-tiba cebur, ya ada yang lompat 1 orang, langsung dan berenang cepat banget. Semua orang yang di pinggir sungai teriak-teriak dan bilang, wah hebat, tepuk tangan bergemuruh ya. Semuanya kasih, wah pasti bisa. Betul, saking cepatnya ya berenang, itu si orang satu ini bisa tuh nyampe ke ujung. Dan selamat, ya nggak kemakan oleh buaya. Pada buayanya banyak. Wah, akhirnya si penasehat datangin bersama raja, ketemu orang tersebut. Penasehatnya tanya, pangeran, Anda menang ya katanya. Gimana? Tapi ternyata orang itu mukanya merah sekali, mukanya merah dan kelihatan lagi marah, wajahnya marah dan mukanya marah banget ya. Nah penasehat itu nanya, pangeran, Anda menang nih. Gimana? Anda mau pilih yang mana? Pilih putri raja? Siap. Tapi karena lagi marah, mukanya emosi, dia bilang, wah, ntar, saya marah loh. Penasehat dan raja bingung, marah katanya. Oh mungkin nggak cukup nggak cukup putri kerajaan. Oh mungkin ditambah separuh kerajaannya sekalian ya katanya. Terus si pangeran itu tetap muka merah dan marah gitu. Entar dia bilang gitu. Loh, terus si penasihat sama raja akhirnya bingung. Loh, kamu tuh maunya apa katanya. Si pangeran itu bilang, saya mau tolong carikan siapa yang jorokin saya tadi ke sungai. Ternyata pangeran itu nyemplung gara-gara dijorokin orang ke sungai. Jadi ada yang paksa dia nyemplung ya. Jadilah pemenang. Nah, artinya apa makna di sini? Ternyata untuk sukses harus dipaksa, dicemplungin, dijorokin. Dan tahu nggak ternyata si raja pun akhirnya bilang gini kepada semua pangeran. Pangeran semuanya di sini pemenangnya sudah ini satu ya. Ya, dan ternyata kamu tahu nggak buaya-buaya yang ada di sekitar sungai tadi yang bertebaran muncul kepalanya mangap itu ternyata semuanya adalah buaya palsu, buaya plastik. Di dalamnya ada orang-orangan yang berenang di dalamnya, itu cuma mereka kepalanya kepala buaya ya plastik. Jadi mereka adalah plastik, bohongan ya, bukan buaya asli. Nah artinya apa? Kembali ke bisnis One More. Ternyata di luar sana banyak buaya plastik yang berseliweran di depan Anda. Tapi Anda udah takut. Nah, apa yang jorokin? Udahlah, nyemplung aja. Ya. Tapi Anda nggak percaya cemplungin. Ya. Nah, gara-gara cemplung, Anda dapat putri raja dan separuh kerajaan. Betul? Ya. Karena apa? Ternyata buahnya plastik. Jadi banyak prospek yang nolak Anda itu plastik. Ya. Ada upline Anda yang ngajak Anda pindah MLM. Itu juga plastik. Ya, jangan takut ya, bilang wah kamu nggak bisa, kamu gagal, Anda dinegatifin, Anda bilang itu juga mereka cuma buaya plastik. Jadi yang di luar sana itu semuanya plastik dan Anda adalah pemenangnya sebagai siapa? Master berikutnya ya, Anda sebagai miliarder berikutnya dewasa. Oke, sukses buat kita semua, buat Anda. Saya tunggu di panggung sebagai master bareng-bareng bersama-sama. Sukses buat kita semua. Go Master, Go Diamond Master. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.